Kimberly Gunawan dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 25. Pada hari ini saya akan membahas tentang bangsa Assyria. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bangsa Assyria. Peradaban Assyria adalah salah satu peradaban awal di dunia yang terletak di kawasan Mesopotamia atau Asia Barat. Bangsa pendukung peradaban Assyria adalah bangsa Assyria yang termasuk dalam rumpun bangsa Semit. Bangsa Assyria telah menetap di hulu sungai Eufrat dan Tigris sejak 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Mereka membangun kota Asyur dan Niniwe. Pada awalnya, bangsa Assyria berada di bawah kekuasaan dari Babilonia dan bangsa Mesopotamia lainnya. Kemerdekaan bangsa Assyria baru dapat diperoleh pada sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Raja Asyurbanipal memimpin pasukannya untuk melepaskan diri dari kekuasaan bangsa Huria pada tahun 1350 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Tiglat-Pileser, yaitu dengan tahun 1114 sampai 1076 sebelum Masehi. Bangsa Assyria melakukan operasi penaklukan wilayah di Mesopotamia. Bangsa Assyria memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa tersebut yang berada di daerah Mesopotamia, dan bangsa Assyria menguasai daerah Mesopotamia. Bangsa Assyria juga ingin menguasai laut untuk melindungi perdagangannya. Upaya tersebut baru berhasil sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Assyria dan antaranya Raja Sargon II, Raja Sennacherib, dan Raja Asyurbanipal. Lambat laun, kerajaan Assyria semakin lemah. Hal ini diketahui oleh bangsa Chaldea yang berkembang di daerah Mesopotamia Selatan atau bekas kekuasaan kerajaan Babilonia lama. Bangsa ini menyerang kerajaan Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi. Ibu kota Niniwe berhasil dikuasai sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Assyria. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Raja Asyurbanipal. Asyurbanipal adalah putra tertua ketiga Esarhaddon, dan karena itu dia tidak dimaksudkan untuk menjadi raja. Putra tertua bernama Sin-nadin-apli dan dia diangkat sebagai putra mahkota Assyria yang tinggal di Niniwe. Putra kedua, Shamash-shum-ukin, dimahkotai di Babilonia yang berbasis di Babylon. Putra mahkota dilatih selama bertahun-tahun untuk mengambil alih jabatan raja, termasuk pelatihan dalam peperangan, administrasi, dan bahasa lokal. Dan kemudian ketika Sin-nadin-apli meninggal pada tahun 672, Esarhaddon memberikan ibu kota Assyria kepada Asyurbanipal. Itu berbahaya secara politik, karena meskipun pada saat itu ia lebih terlatih untuk memerintah di Babilonia, dengan hak Shamash-shum-ukin seharusnya mendapatkan Niniwe atau Asyur menjadi tanah air raja-raja Assyria. Pada tahun 648, perang saudara meletus. Pada akhirnya Asyurbanipal yang menang menjadi raja dari keduanya. Saat menjadi putra mahkota di Niniwe, Asyurbanipal belajar membaca dan menulis paku dalam bahasa Sumeria dan Akkadia, dan selama pemerintahannya hal itu menjadi daya tarik tersendiri baginya. Esarhaddon telah mengumpulkan dokumen sebelum dia, tetapi Asyurbanipal memusatkan perhatian pada tablet tertua, mengirimkan agen untuk mencarinya di Babilonia. Salinannya, salah satu suratnya ditemukan di Niniwe, ditulis kepada Gubernur Borsippa, menanyakan teks-teks lama dan menjelaskan apa isinya. Ritual kontrol air, mantra untuk menjaga keselamatan seseorang saat berperang atau berjalan masuk negara atau memasuki istana, dan bagaimana memurnikan desa. Sistem pemerintahan di bangsa Assyria, yaitu Assyria menganut sistem pemerintahan militeristik. Dalam buku Sejarah Peradaban Dunia 1 tahun 2017 karya Susmihara, Assyria membagi wilayah kerajaan menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi di kawasan Assyria
diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Wilayah Assyria yang membentang dari Teluk Persia hingga pesisir Laut Tengah merupakan bentuk kesuksesan dari pemerintahan militeristik. Assyria memiliki pasukan infanteri yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Sistem pemerintahan yang dijalankan Assyria bercorak militer, sehingga kerajaan ini dijuluki sebagai kerajaan Roma dari Asia. Selain itu, kerajaan Assyria membagi wilayah kerajaan ke dalam beberapa bagian dan menempatkan seorang gubernur di setiap wilayah kerajaan tersebut. Gubernur harus bertanggung jawab tugasnya kepada raja. Sistem kepercayaan bangsa Assyria yaitu Assyria menganut kepercayaan banyak dewa atau politeisme. Dewa tertinggi dalam kepercayaan Assyria adalah dewa matahari yang bernama Dewa Asyur. Dewa Asyur dalam peninggalan arkeologis bangsa Assyria sering dilambangkan dengan ikonografi matahari. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Assyria yaitu bangsa Assyria memiliki tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Mereka mampu mengembangkan ilmu astronomi, astrologi, arsitektur, matematika, seni patung, dan seni pahat. Bangsa Assyria telah menggunakan sistem peninggalan matahari yang memiliki total 365,5 hari dalam satu tahun. Bangsa Assyria juga menggunakan huruf Paku atau cuneiform dalam penulisan ilmiahnya. Dalam bidang teknologi, bangsa Assyria mampu melakukan inovasi dalam tata kota Kalhu. Bangunan-bangunan dalam kota dibuat secara kokoh dan dilengkapi dengan ornamen, hiasan, dan pahatan yang menggambarkan suasana kemiliteran dan peperangan. Assyria tidak terlepas dari pasukan perangnya yang kuat dan ditakuti. Kekuatan militernya terdiri dari pasukan kavaleri dan infanteri dengan strategi pengumpulan yang luar biasa. Tidak berhenti di situ, kehidupannya di wilayah perairan Sungai Tigris memberikan keterampilan pasukan militernya untuk melakukan penyerangan melalui kawasan perairan. Assyria pernah terlibat dalam pertempuran Niniwe. Nah, mari kita bahas apa sih itu pertempuran Niniwe dan bisa terjadi kenapa. Pertempuran Niniwe disepakati terjadi antara tahun 613 dan 611 sebelum Masehi. Dengan tahun 612 sebelum Masehi menjadi tahun yang paling banyak disetujui. Pasukan koalisi yang terdiri dari orang Media dan orang Babilonia memberontak melawan kekuasaan orang Asyur. Koalisi tersebut dibantu orang Scythia dan Cimmerian, mengepung Asyur dan menjarah 750 hektar wilayah kota terbesar di dunia pada saat itu. 3 tahun setelah penjarahan ini, kerajaan Assyria baru yang adalah negara dominan di timur dekat kuno menjadi hancur. Catatan arkeologis menunjukkan bahwa setelah pertempuran ini, ibu kota kekaisaran Assyria yang dulunya perkasa akhirnya ditinggalkan penduduknya dan menjadi sepi. Babel menjadi pusat kekaisaran di Mesopotamia untuk pertama kalinya dalam jangka waktu lebih dari 1000 tahun. Hal ini mungkin berdirinya Kekaisaran Babilonia baru, yang mengklaim dinasti barunya adalah kelanjutan dari Kekaisaran Babilonia terdahulu. Bangsa Assyria. 1, 2, 3, 4. Bangsa Assyria memiliki corak ekonomi. Corak ekonomi bangsa Assyria adalah agraris atau pertanian dan peternakan. Bangsa Assyria memiliki hasil komoditas berupa gandum, zaitun, anggur, dan sayur-sayuran khas kawasan Mesopotamia. Raja Asyurbanipal pernah membuat yaitu Perpustakaan Asyurbanipal. Nah, Perpustakaan Asyurbanipal adalah sekumpulan setidaknya 30.000 dokumen paku yang ditulis dalam bahasa Akkadia dan Sumeria, yang ditemukan di reruntuhan kota Niniwe, Assyria.
Reruntuhannya ini disebut dengan Tel Koyunji yang terletak di Mosul, Irak saat ini. Teks-teks yang mencangkup catatan sastra dan administrasi sebagian besar dikumpulkan oleh Raja Asyurbanipal yang memerintah pada tahun 668 dan 627 sebelum Masehi. Raja Neo Assyria ke-6 yang memerintahkan baik Assyria dan Babilonia, tetapi dia mengikuti praktik mapan ayahnya Esarhaddon. Dokumen Assyria paling awal dalam koleksi perpustakaan berasal dari masa pemerintahan Sargon II, yaitu dari tahun 721 sampai 705 sebelum Masehi. Dan Sanrehib, yaitu dengan tahun 704 sampai 681 sebelum Masehi, yang menjadikan Niniwe sebagai ibu kota Neo-Assyria. Dokumen Babilonia paling awal berasal dari setelah Sargon II naik tahta Babilonia pada 710 sebelum Masehi. Raja Asyurbanipal juga menginginkan segala sesuatu yang tua dan langka dan belum ada di Assyria. Dia menuntut yang asli. Gubernur Borsippa menjawab bahwa mereka akan mengirimkan papan tulis kayu daripada lempengan tanah liat. Mungkin saja juru tulis istana Niniwe menyalin teks di atas kayu menjadi prasasti yang lebih permanen karena jenis dokumen tersebut ada dalam koleksi. Selamat Hari Asyurbanipal, perpustakaan itu terletak di lantai 2 dari 2 bangunan berbeda di Niniwe. Istana Barat, Daya, dan Istana Utara. Tablet berhuruf Paku lainnya ditemukan di kuil Ishtar dan Nabu, tetapi mereka tidak dianggap sebagai sebagian dari perpustakaan. Perpustakaan itu hampir mencangkup lebih dari 30.000 jilid, termasuk tablet paku tanah liat yang dipecat, prisma batu, segel silinder, dan papan tulis kayu berlapis lilin yang disebut deep pitch. Hampir pasti ada perkamen juga mural di dinding Istana Barat Daya di Niniwe dan Istana Pusat di Nimrud. Sama-sama menunjukkan tulisan ahli Taurat dalam bahasa Aram di atas perkamen binatang atau papirus. Jika mereka dimasukkan ke dalam perpustakaan, mereka akan hilang saat Niniwe dipecat. Peninggalan peradaban Mesopotamia, peninggalan di bidang arsitektur, dan peninggalan di bidang kebudayaan, peninggalan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di bidang arsitektur, salah satu peninggalan peradaban Mesopotamia yang sangat mencolok ialah peninggalan sejarah dari segi arsitektur. Hampir semua orang dari bangsa Sumeria membangun kotanya memakai aturan-aturan perkotaan yang sangat terencana. Biasanya mereka membuat bangunannya dari tanah liat dan batu bata. Yang kedua yaitu peninggalan di bidang kebudayaan. Salah satu hasil budaya Mesopotamia ialah pemakaian bahasa komunikasi. Bangsa Sumeria umumnya memakai abjad berupa huruf paku. Hal tersebut diperkuat dengan temuan prasasti yang berisi tata aturan, hukum, dan undang-undang yang mengatur kerajaan yang seluruh bahasanya memakai huruf paku. Yang ketiga adalah peninggalan di bidang ilmu pengetahuan. Peninggalan peradaban Mesopotamia yang tidak kalah hebat dari bangsa lain ialah pada bidang ilmu pengetahuannya. Bangsa Kaldea adalah salah satu bangsa yang pada saat itu sudah mengembangkan astronomi dan astrologi. Mereka percaya bahwa bintang bisa diramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Segitu dulu dari penjelasan saya tentang bangsa Assyria dan peninggalan dan perpustakaan dan sebagainya. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga Bu Retno yang sudah memberikan tugas ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Dadah!